Beralih ke pertempuran Uzumaki Boruto melawan Code. Akhirnya Rasengan Uzuhiko Boruto sudah berhasil sempurna dan sudah siap untuk ditembakkan ke arah Code. Wujud sempurna dari Rasengan Uzuhiko ini ibaratkan pusaran angin puting beliung yang melingkari tubuh Boruto dan ditambah aliran elemen petir di sekeliling angin tersebut. Code yang melihat itu, mengaktifkan karma putihnya dan sedikit mundur ke belakang pasukan Sumeakanya. Melihat tindakan Code itu, Boruto berkata, "Seperti yang ku tahu, kalau karma murahan itu tidak bisa menyerap ninjutsu sama sekali, jadi sebanyak apapun tanda cakar yang kau letakkan di area ini, itu semua akan hancur. Karena aku sudah mengingatkanmu, dan kau tidak mendengarkannya, jadi sebentar lagi kau akan merasakan kematian akibat keputusanmu tadi." Mendengar hal itu Code berkata, "Aku tahu, kau benar-benar sudah berubah sejak terakhir kali kita bertemu, dan kekuatanmu ini aku rasa, bukan sesuatu yang bisa kuanggap enteng, tapi kau terlalu meremehkanku Boruto, kau akan tahu akibat dari ucapanmu tadi." Mendengar hal itu dari Code, Boruto hanya diam saja. Sebelum dia menembakkan Rasengan Uzuhiko tersebut, dia mengaktifkan karma Momoshiki yang ada di tubuhnya. Kemudian Boruto membuat Kage Bunshin di dalam lingkaran angin Rasengan Uzuhiko tersebut. Kage Bunshin itu mengelilingi Code dan pasukan Sumeakanya. Hal ini dilakukan Boruto, agar Code tidak bisa kabur menggunakan tanda cakarnya. Masing-masing Bunshin memperhatikan Code mulai sekarang. Melihat hal tersebut yang dilakukan kepadanya, Code berkata, "Aku rasa, kau benar-benar ingin membunuhku dalam satu serangan itu ya Boruto? Aku rasa ini akan mulai sangat menarik, dan aku juga akan mengeluarkan senjata rahasiaku mulai saat ini." Saat setelah Code berkata seperti itu, dia mengaktifkan cakar di kedua tangannya. Melihat hal itu, Boruto terbang ke langit, dan mengangkat Rasengan Uzuhiko. Setelah Boruto berdiri tepat di atas langit, dia tiba-tiba menghilang. Melihat hal itu, Code langsung panik, bahkan sampai Code tidak merasa dia keringat dingin. Code yang sudah mulai ketakutan, memanggil atau mengendalikan para Sumeaka untuk menyerang Bunshin Boruto yang sedang mengepung mereka. Karena jika Bunshin tersebut lenyap, Code bisa kabur dengan menggunakan tanda cakarnya. Saat Code menyerang beberapa Bunshin Boruto, dan Code dibantu oleh para Sumeakanya, ternyata para Bunshin Boruto tidak melakukan perlawanan sama sekali, jadi Code dengan mudah menghancurkan mereka. Code yang melihat hal itu, sedikit merasa janggal. Apa mungkin ini hanya taktik pengalihan dari Boruto? Saat Code berpikir seperti itu, tiba-tiba Bunshin Boruto muncul dari bawah tanah dan berhasil mencekik Code hingga terpental ke arah tanah sampai terjatuh, dan para Bunshin lainnya memegang Code agar tidak bergerak, dan alhasil Boruto yang asli dengan Rasengan Uzuhiko-nya, muncul kembali dari atas langit, dan melancarkan Rasengan tersebut tepat di arah tubuh Code. Beralih ke sisi lain, Kakashi dan Shikamaru akhirnya sampai di tempat penahanan Amado yang ada di bawah lorong tersembunyi desa Konoha. Saat itu Shikamaru langsung berkata kepada Amado, "Seperti yang kau tahu, apa ini adalah sebagian besar dari rencanamu, dasar kakek tua?" Mendengar hal itu dari Shikamaru, Amado berkata, "Tidak kusangka, aku kedatangan tamu penting, yaitu dua Hokage sekaligus. Apakah kalian sudah siap untuk membunuhku?" "Benar begitu Rokudaima Hokage." Mendengar ucapan Amado, Kakashi berkata, "Ini aku tidak mau berbicara banyak padamu, jadi jangan terlalu percaya diri, jawab saja apa yang ditanyakan Shikamaru tadi." Mendengar hal itu Amado berkata, "Aku rasa pertanyaan sulit tadi terlalu cepat untuk ditanyakan, bahkan ini pertama kalinya kita bertemu setelah sekian lama, benar begitu Shikamaru-san?" Mendengar kalimat Amado, Shikamaru mencekik lehernya dan berkata, "Asal kau tahu, dari dulu sejak pertama kali kita bertemu, aku sangat ingin membunuhmu. Jadi jangan buat aku mempercepat keinginanku untuk mencabut nyawamu." Mendengar hal itu Amado berkata, "Seperti yang kau lihat, kalian semua, bahkan desa Konoha, mengurungku di tempat ini. Kalian mengisolasiku akibat tindakan aneh 3 tahun yang lalu, dan aku selalu dijaga oleh para Jounin suruhanmu. Jadi kau menanyakanku tentang situasi di luar saat ini, bukankah itu perkataan konyol?" Mendengar hal itu Kakashi berkata, "Baiklah, aku langsung saja ke intinya. Saat ini desa Konoha terancam hancur lebur, akibat ulah dari cyborg ciptaanmu. Mereka sedang bertarung di sisi desa. Sudah menghancurkan beberapa bangunan di depannya, dan tidak sedikit warga desa sudah mati akibat tindakan cyborgmu. Dan yang lebih parahnya lagi, pasukan Gyubi Code sudah mengepung desa ini dari segala sisi.
Mendengar hal itu Amado tersenyum licik dan berkata, "Aku rasa ini sudah takdir dari desa ini yang akan hancur. Tapi aku mengerti alasan kalian datang ke tempatku. Kalian ingin meminta bantuanku terhadap situasi sekarang kan?" Mendengar ejekan Amado, Shikamaru menggunakan Kage Shibarinya, dan mencekik leher Amado. Shikamaru berkata, "Jika kau berkata seperti itu lagi, aku bukan hanya mencekikmu, tapi aku langsung memutuskan lehermu saat ini juga." Melihat itu, Kakashi berkata, "Hei, tenanglah sedikit Shikamaru, jika dia mati saat ini, kedatangan kita akan sia-sia." Mendengar hal itu, Amado menjawab, "Apa yang dikatakan Rokudaime benar, aku akan memberitahumu apa yang ingin kau tanyakan." Setelah mendengar kalimat tersebut dari Amado, Shikamaru melepaskan jutsu bayangannya, dan dia berkata, "Syukurlah kau masih bisa berpikir waras, jadi aku harap kau tidak perlu terlalu banyak bicara mulai dari sekarang." Kemudian Shikamaru melanjutkan dan bertanya, "Kau pernah berkata kepada kami, kalau kau bisa men-shutdown para cyborgmu dengan kalimat perintah dari mulutmu. Apakah sekarang kau bisa melakukan hal itu?" Mendengar hal itu Amado menjawab, "Aku rasa ini saat yang tepat untuk memberitahumu sekarang tentang keanehan sejak 3 tahun yang lalu, banyak yang benar-benar membuatku penasaran, bahkan sampai sekarang. Seperti yang kau tahu tentang pengendalianku dengan para cyborg Kara, mereka sebelumnya bisa kumatikan dengan kode perintah darurat melalui ucapanku, tapi sekarang semuanya tidak bisa kulakukan. Yang hanya bisa kuhentikan saat ini adalah Delta dan Kashin Koji. Dan lagi, ada yang benar-benar aneh pada saat ledakan di langit 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, kendaliku kepada Boruto benar-benar tidak berlaku untuk mengendalikannya. Bahkan jika saja aku melakukan atau men-shutdown Boruto, ada sesuatu yang benar-benar membuatku bingung. Pada saat aku ingin melakukan shutdown kepada Boruto, malah hal tersebut terjadi kepada Kawaki, dia pingsan, atau tertidur setelah mendengarkan kode darurat perintah dariku sebelumnya. Hal itu yang membuatku sangat penasaran,